Hai guys, kembali lagi ke Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan melanjutkan series tentang dinamika partikel. Kita akan bersama membahas tentang gerak melingkar vertikal. Oke, gerak melingkar vertikal. Langsung aja, yang pertama adalah gerak melingkar vertikal pada tali atau sisi dalam lingkaran. Jadi misalnya kita tuh mengikat bandul ataupun bola dengan tali, ya kan? Terus talinya itu kita putar seperti ini, lingkaran seperti ini, maka itu adalah gerak melingkar vertikal pada tali. Jadi kalau kalian lihat di sini, ketika kalian memutar bola ataupun bandulnya dengan tali itu, pastikan ada momen di mana bolanya atau bandulnya itu di titik paling bawah, which is di sini titik A, ya kan? Atau di titik paling atas, which is di sini D, atau di titik yang siku-siku, ya kan, 90 derajat itu di titik C, atau membentuk sudut tertentu. Dalam gambar ini sudutnya adalah theta, yaitu di posisi B. Nah, ketika di posisi A, posisi B, posisi C, dan juga posisi D, maka tegangan talinya itu bakalan berbeda-beda. Kenapa? Karena gaya yang bekerja juga berbeda-beda. Kalau kalian lihat di sini di titik A, kalau kalian lihat di sini di titik A ada TA dan juga WA. Sehingga berlaku TA min WA sama dengan MA kali AS. Oke, jadi konsepnya tetap sama ya, hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. TA min WA sama dengan MA kali AS. AS adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Karena bentuknya ini lingkaran, ya kan? Percepatannya arahnya ke pusat lingkaran. Rumusnya apa? Ada dua, V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. V itu kecepatan linear, omega kecepatan sudut. Dan R adalah jari-jari atau panjang tali. Ini jari-jari atau panjang tali. Kalau di posisi yang atas, yang D, W-nya ke bawah, T-nya juga ke bawah. Kenapa T-nya ke bawah? Karena arahnya ke pusat lingkaran, ya kan? Maka akan jadi gini, WD tambah TD, oke, atau TD tambah WD sama aja, sama dengan MD kali AS. Oke, cukup jelas ya? Nah, sekarang tegangan tali di titik C. Kalau di titik C, tegangan talinya itu bukan vertikal tetapi horizontal. Oke, gaya yang ada di horizontal hanyalah TC. Sehingga TC sama dengan MC kali AS. Oke, cukup jelas ya? Gimana kalau di B membentuk sudut tertentu? Oke, maka gayanya kita lihat yang di diagonal ini, ya kan? Ini itu TB, TB mengarah ke pusat lingkaran. Lalu ada WB, WB arahnya ke bawah. Tetapi nggak sesumbu sama TB, jadi harus diuraikan. Diuraikan jadi apa nih? Ini adalah WB cos theta. Kenapa cos? Karena nempel sama sudutnya. Oke ya, pokoknya kalau nempel sama sudutnya itu pakai cos. Tapi kalau di depan sudutnya itu pakai sin. Oke, cukup jelas ya. Sehingga ini akan jadi gini nih. TB min WB cos theta C sama dengan MB kali AS. Cukup jelas ya? Yang TTT ini selalu positif. Kenapa? Karena dia itu arahnya ke pusat lingkaran. Oke, dimana percepatannya, percepatan sentripetal juga arahnya ke pusat lingkaran. Oke, cukup jelas kan? Nah, selain pada tali, rumus-rumus ini juga bisa dipakai untuk gerak melingkar vertikal pada sisi dalam lingkaran. Maksudnya adalah geraknya itu di dalam lingkaran. Geraknya di sini. Ya. Muter di dalam lingkaran. Cukup jelas ya? Ini adalah sisi dalam lingkaran. Rumusnya juga sama seperti ini. Hanya saja bukan tegangan tali, melainkan gaya normal. Oke, jadi rumusnya tinggal diganti aja. Pada titik A akan jadi gini nih. NA min WA sama dengan MA kali AS. Di titik B akan jadi NB min WB cos theta. Nah, sudutnya ini harus yang vertikal ya, terhadap sumbu vertikal ya. Sama dengan MB kali AS. Yang C, NC sama dengan MC kali AS.
Dan yang D, ND tambah WD sama dengan MD kali AS. Cukup jelas kan? Teman-teman, pada gerak melingkar vertikal pada tali atau sisi dalam lingkaran, oke ya, tali atau sisi dalam lingkaran, ada kelajuan minimum benda di titik tertinggi. Agar apa? Agar benda tidak meninggalkan lintasan sebelah dalam lingkaran vertikal. Oke. Sama halnya juga ketika dia di posisi terendah nih, di posisi yang bawah juga ada kelajuan minimum agar benda itu tetap bisa melakukan gerak melingkar. Oke, cukup jelas ya. Ingat, tapi ini hanya pada tali atau sisi dalam. Untuk sisi luar akan beda rumusnya. Oke, ketika benda di titik tertinggi, maka kelajuan minimumnya atau kelajuan kritis rumusnya adalah gini, akar G kali R. Oke, kalian harus hafalin. Ketika di titik terendah, maka kelajuan minimumnya adalah akar 5 kali G kali R. Kalau cukup jelas, kita sekarang akan belajar tentang gerak melingkar vertikal pada sisi luar lingkaran. Kalian bisa lihat ya bedanya ya, kalau tadi pada tali atau dalam lingkaran kan bendanya di dalam sini ya kan? Kalau benda di dalam lingkaran. Tetapi kalau di sisi luar lingkaran maka bendanya di luar lingkarannya. Oke, cukup jelas ya. Apalagi bedanya, tadi pada tali atau sisi dalam lingkaran, tegangan tali atau gaya normalnya arahnya ke pusat lingkaran. Oke, arahnya ke pusat lingkaran. Tetapi untuk gaya normal pada benda di sisi luar lingkaran, maka gaya normalnya keluar lingkaran ya, bukan ke pusat lingkaran tapi keluar lingkaran. Cukup jelas sampai di sini ya. Sekarang gimana kalau kita mau cari gaya normal di titik tertinggi, di titik P ini, ya kan? Gampang aja, tinggal WP min NP sama dengan MA kali AS. Oke. AS ini adalah percepatan sentripetal. Tadi rumusnya V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Kenapa kok W kurangi N? Karena percepatan sentripetal ini selalu mengarah ke pusat lingkaran. Yang searah dengan percepatan harus plus, sehingga WP min NP. Gimana kalau di titik Q? Titik Q ini ternyata kan membentuk sudut theta terhadap sumbu vertikal. Ya kan? Dia punya W, sehingga W-nya ini harus diuraikan dulu agar sesumbu dengan N-nya, gaya normalnya. Oke? Sehingga yang kita pakai yang sesumbu dengan gaya normal adalah yang ini nih, ya kan? Ini itu adalah W cos theta. Kenapa cos? Karena nempel sama sudutnya. Oke ya? Kalau nempel sama sudutnya kita pakai cos. Sehingga akan berlaku seperti ini kan? W cos theta dikurangi NQ. NQ ini karena berlawanan arah sama dengan MA kali AS. Untuk sisi luar lingkaran kita cuma ada dua bagian ini aja ya. Kenapa nggak ada yang di bawah? Sekarang bayangin ya kalau ini lingkaran. Terus misal ada mobil di sini. Ini sudah pasti jatuh. Bener ya? Sudah pasti jatuh. Jadi nggak perlu kita bahas lagi. Jadi kita akan bahas hanya setengah lingkaran ini saja. Oke? Pada gerak melingkar vertikal pada sisi luar lingkaran ada yang namanya kelajuan maksimum. Oke, kalau ini kelajuan maksimum di titik tertinggi agar benda tidak meninggalkan lintasan. Jadi kelajuan maksimum rumusnya adalah ini, akar GR. Oke, cukup jelas ya, akar GR. Jadi kelajuan maksimum ini terjadi ketika gaya normal pada titik tersebut sama dengan 0. Cukup jelas kan? Sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermasa 200 gram diikat pada ujung sebuah tali. Oke, berarti ini pada tali ya. Kemudian diputar secara vertikal sehingga benda bergerak melingkar dengan jari-jari 40 cm. Oke. Ini langsung kita jadikan meter, 0,4 meter. Dan kecepatan 6 meter per second, artinya V sama dengan 6 meter per second. Tentukan perbandingan tegangan tali di titik tertinggi dan tegangan tali di titik terendah. Ini gaya pada tali, sehingga kita pakai rumus
gerak melingkar pada tali. Oke, sekarang kita cari dulu tegangan tali di titik tertinggi. Nih ya, rumusnya kita pakai yang D ya. TD tambah WD sama dengan MD kali AS. Oke, sekarang kita cari AS-nya dulu aja biar gampang. Oke ya, AS tadi rumusnya bisa 2 V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Karena yang diketahui V, maka kita pakai V kuadrat per R aja. 6 kali 6 dibagi 0,4. Oke, ini jadi 3, ini 0,2. Ini dibagi 2 juga 3, ini 0,1. Sehingga 9 per 0,1 sama dengan 90 meter per second kuadrat. Oke, T tambah W-nya berapa nih? Masanya 200 gram, ini kita lupa tulis. Berarti 0,2 kilo. Artinya W sama dengan M kali G, 0,2 kali 10 sama dengan 2 Newton. Tambah W-nya 2 sama dengan masanya 0,2 kilo dikali 90. T tambah 2 sama dengan 0,2 kali 90, 18. T-nya sama dengan 18 kurangi 2 ya. Sama dengan 16 Newton. Oke, untuk di titik terendah, kita pakai rumus T min W sama dengan M kali AS. Ini A, B, C, D-nya nggak usah ditulis ya, itu kan hanya posisi. Oke, T min W-nya adalah 2 Newton sama dengan massa 0,2 kali 90. T min 2 sama dengan 0,2 kali 90, 18. T-nya 18 tambah 2 sama dengan 20 Newton. Oke, sehingga perbandingannya titik tertinggi dengan titik terendah adalah 16 dibagi 20, ya kan? Atau 4:5. Sekarang yang B nih. Tentukan tegangan tali saat membentuk sudut 53 derajat dengan sumbu vertikal. Oke, jadi sudutnya memang harus terhadap sumbu vertikal ya guys, untuk pakai rumus ini, ya kan? Terhadap sumbu vertikal. Sehingga kita langsung pakai rumus saja. T min W cos theta sama dengan M kali AS. T-nya berapa? T-nya dicari. W-nya tadi adalah 2. Cos 53 sama dengan 0,2 kali 90. Ya. T min 2 kali, ingat sin 53 itu 0,8. Kalian harus hafal. Cos 53 ini sama dengan 0,6. Berarti ini adalah 0,6 sama dengan 18. T min 1,2 sama dengan 18. Sehingga T sama dengan 18 tambah 1,2 sama dengan 19,2 Newton. Sekarang yang C. Tentukan kelajuan minimum tali di titik tertinggi dan titik terendah. Ingat, untuk tali atau sisi dalam lingkaran kelajuannya minimum yang ada rumusnya. Oke, sehingga di titik tertinggi dulu ya, itu V min sama dengan akar GR. Akar 10 kali R-nya adalah 0,4 sama dengan akar 4 itu adalah 2 meter per second. Oke, kalau di titik terendah, V min sama dengan akar 5 GR sama dengan akar 5 kali 10, R-nya adalah 0,4. Berapa nih? Akar 20. Akar 20 ini adalah akar 4 kali 5. Benar ya? Berarti 2 akar 5 meter per second. Gampang kan? Contoh soal berikutnya. Agar menjadi lebih kuat, sebuah jembatan dibangun melengkung ke atas. Titik pusat di bawah jembatan. Oke, jadi gini ya. Titik pusatnya di sini. Sebuah mobil bermassa 500 kg melintas di atas jembatan. Nah, mobilnya di sini ya. Oke, masanya 500 kg. Dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti V sama dengan 72 km per jam. Kita langsung ubah ke meter per second aja. Ini kan 72.000 meter per 3.600 second ya. 1, 2. 20 meter per second.
Berapakah gaya normal yang dirasakan mobil saat tepat melintas di puncak jembatan? Oke, kalau kita gambar gayanya, berarti kan gini ya, ini W, ini adalah N. Benar ya? Karena gaya sentripetal arahnya ke pusat, berarti yang searah dengan gaya sentripetal plus. Jadi kan W min N sama dengan M kali AS. W apa? W sama dengan M kali G. Benar ya? M-nya 500, G-nya 10, sehingga ini 5000 Newton. 5000 min N, ditanyakan M-nya 500, percepatan sentripetal rumusnya apa? V kuadrat per R. 5000 min N sama dengan 500, V kuadrat 20 kali 20 per R-nya berapa? Oh, ini kita kelewatan nih, jari-jarinya 160 meter ya. R-nya adalah 160 meter. 160. Oke, sekarang kita coret nih ya. 1, ini 8. Oke. Bagi 2 ini 10, bagi 2 ini 4. Bagi 4 ini 1, ini 125. Oke, sehingga 5000 dikurangi N sama dengan 1250. Artinya 5000 dikurangi 1250 sama dengan N. N sama dengan 3750 Newton. Oke, sekarang kecepatan maksimum yang diperbolehkan saat melewati jembatan. Nah, ini kecepatan maksimum khususnya pada puncaknya ini ya, melewati jembatannya kan di puncaknya ini. Vmax tadi rumusnya apa? Akar G kali R, benar ya? Akar 10 kali R-nya adalah 160. Sama dengan akar 1600, sehingga V maksimumnya 40 meter per second. Berikutnya tentang ayunan konis. Ayunan konis ini adalah ayunan di mana ini ada talinya, di mana bendanya ini bisa berputar, bergerak melingkar, berputar seperti itu. Oke. Nah, pada ayunan konis ini kalian bisa lihat ya, ada T tentunya ya, ada T. Di mana T-nya ini bisa diuraikan jadi T cos theta dan T sin theta. Oke. Selain itu juga ada namanya W. Sehingga kalian bisa lihat pada ayunan konis ini ada sumbu X dan juga sumbu Y. Yang di sumbu X ini ada T sin theta. Benar ya? Ada T sin theta. Nah, T sin theta ini adalah gaya sentripetal atau Fs. Kenapa? Karena arahnya ke pusat lingkaran. Oke, cukup jelas ya. Fs rumusnya adalah M kali AS. Sedangkan pada sumbu Y, ya kan? Pada sumbu Y dia tidak bergerak. Makanya itu T cos theta min W sama dengan E0. Oke ya. Ini pada sumbu X, ini pada sumbu Y. Dari kedua persamaan ini kita bisa cari V, kecepatan dari ayunan konis ini. Kita bisa pakai rumus cepat langsung. V rumusnya adalah V sama dengan akar GR kali tan theta. Ini bukan alfa ya, karena sudutnya theta, maka aku ganti aja di sini adalah theta. Akar GR kali tan theta. Kalau sudutnya alfa ya ini alfa. Oke, tinggal diganti aja sudutnya berapa, gitu kan. Ini contoh soalnya ya. Sebuah benda bermassa 400 gram, maka masanya 400 gram atau 0,4 kg terikat pada ujung tali sepanjang 120 cm. Itu maka L sama dengan 120 cm atau 1,2 meter. Yang berputar membentuk ayunan konis dengan sudut 37 derajat. Berarti tetanya adalah 37 derajat. Nah, L ini diasumsikan sama dengan R ya. Yang berputar membentuk ayunan konis dengan sudut 37 derajat. Tentukan besar tegangan tali dan laju linear benda. Nah, untuk cari tegangan tali kita bisa pakai rumus. Yang pertama atau yang kedua nih? Tentu yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama Fs-nya nggak tahu, ya kan? Maka T cos theta sama dengan min W sama dengan 0. Oke? T-nya nggak tahu, cos theta ini adalah cos 37 derajat min. W-nya berapa? W sama dengan M kali G. M-nya 0,4 kali 10 sama dengan 4 Newton. Min 4 sama dengan 0. Nah, cos 37 berapa? Kalian harus hafal. Sin 37 itu 0,6.
cos 37 0,8. Oke, sehingga T kali cos 37 0,8 min 4 sama dengan 0. Nih 0,8 T sama dengan 4. T nya 4 per 0,8 sama dengan 40 per 8 sama dengan 5 Newton. Oke, selanjutnya laju linier benda. B. Laju linier. Kita pakai rumus saja ya. V sama dengan akar GR tan theta. Benar ya? Akar G-nya 10, R-nya 1,2, tan theta. Tan itu adalah sin per cos. Oke, cukup jelas ya. Untuk materi trigonometri ini kalian bisa lihat di video sebelumnya terkait trigonometri. Oke, berarti sin 37 per cos 37 sama dengan akar 10 kali 1,2 kali 0,6 per 0,8. Kita coret-coret ya. Ini 3, ini 4, benar ya? Ini 1, ini 0,3. Jadinya akar 10 kali 0,3 kali 3. Akar 10 kali 0,3 itu 3 kali 3 9. Maka V-nya adalah 3 meter per second.